Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa PPG Prajabatan 2022 dari Rumpun Bahasa Universitas Lambung Mangkurat akan membawakan materi perkuliahan perancang dan pengembangan kurikulum topik 5 mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD. Materi kali ini disajikan oleh kelompok 5 dengan anggotanya Anissa Sri Rahayu, Amelia Ambarwati, Elisa Agustina, dan Mutiah Muji Raharti. Seperti yang kita pelajari bersama, terdapat 7 rancangan pembelajaran dalam UBD yang disingkat dengan Where to. W untuk where and why, H untuk hook and hold, I untuk explore and experience, enable and equip, R untuk reflect, rethink and revise, E untuk evaluate work and progress, T untuk tailor and personalize the work, dan yang terakhir O untuk organize for optimal effectiveness. Kali ini kami akan fokus pada aspek E, yaitu evaluate. Evaluate work and progress. Dalam tahap ini, peserta didik diberikan ruang untuk mengevaluasi kemajuan dan menilai diri. Peserta didik harus diizinkan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah mereka berikan kepada instruktur melalui penilaian diri yang diberikan melalui rubrik. Evaluasi ini dikenal sebagai self-assessment. Menurut Sudaryono, penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Ini adalah contoh rubrik evaluasi pembelajaran yang ada pada buku evaluasi pembelajaran ditulis oleh Ratna Wulan dan Rusdiana pada tahun 2014. Rubrik ini bisa dikembangkan kembali oleh guru menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, contoh ini bisa dijadikan acuan oleh guru untuk membuat rubrik evaluasi. Lewat rubrik ini, peserta didik tidak hanya diberikan kesempatan untuk menilai dirinya sendiri, tetapi juga diberikan keleluasaan untuk menilai gurunya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan penilaian yang adil, yang melihat dari sudut pandang peserta didik terhadap guru dan juga sudut pandang peserta didik terhadap pembelajaran. Jadi guru tidak hanya menilai hasil evaluasi diri peserta didik terhadap diri mereka sendiri, tetapi juga melihat evaluasi peserta didik terhadap gurunya. Kembali pada penilaian diri peserta didik atau self-assessment yang dilakukan peserta didik. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, penilaian kompetensi kognitif di kelas. Misalnya, peserta didik diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikirnya sebagai hasil belajar dari suatu mata pelajaran tertentu. Yang kedua, penilaian kompetensi afektif. Misalnya, peserta didik dapat diminta membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu. Dan yang ketiga, penilaian kompetensi psikomotorik. Peserta didik dapat diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasainya. Pada aspek evaluate atau aspek evaluasi, ada 3 pertanyaan yang bisa dibahas untuk memperdalam pemahaman tentang evaluasi. 3 pertanyaan tersebut adalah: 1. Bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? 2. Bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Dan 3. Bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Pertanyaan pertama,
Bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Yang dapat guru lakukan? Pertama, memberikan pemahaman tentang pentingnya melakukan evaluasi diri. Kedua, menyediakan formulir evaluasi untuk dibagikan kepada peserta didik. Ketiga, membagikan formulir evaluasi setiap selesai satu bab pembelajaran atau setiap selesai pertemuan kepada peserta didik. Yang terakhir, mengarahkan peserta didik cara mengisi formulir evaluasi. Pertanyaan kedua, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Yaitu dengan menggunakan 3 teknik penilaian diri: evaluasi kognitif, evaluasi afektif, dan evaluasi psikomotor. Contoh pertanyaan pada evaluasi kognitif. Topik apa yang Anda pelajari hari ini? Sejauh mana pemahaman Anda terhadap topik tersebut? Apa yang menjadi pertanyaan atau kesulitan bagi Anda terkait topik tersebut? Yang selanjutnya adalah evaluasi afektif. Ada 5 pertanyaan di dalam evaluasi afektif ini. Yang pertama adalah, bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran hari ini? Yang kedua, adakah dari guru atau teman atau diri Anda sendiri yang membuat tidak nyaman selama pembelajaran? Yang ketiga, apa saja yang membuat tidak nyaman? Yang keempat, adakah dari guru atau teman atau dari diri Anda sendiri yang membuat nyaman? Yang kelima, apa saja yang membuat nyaman? Berikutnya adalah evaluasi psikomotor. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, pada pembelajaran hari ini, keterampilan apa yang Anda pelajari? Yang kedua, apakah dari keterampilan itu Anda kuasai? Yang ketiga, jika Anda belum menguasai keterampilan tersebut, apakah yang menghambat Anda dalam menguasainya? Yang keempat, adakah keterampilan lain yang Anda rasa sangat kuasai terkait dari pembelajaran hari ini? Berikutnya, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Di sini, peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah dipelajari dan yang membutuhkan penyempurnaan setelah bersama-sama antara guru dan peserta didik yang bersangkutan menganalisis hasil dari pengisian formulir. Hal ini perlu dilakukan bersama agar peserta didik bisa lebih memahami kebutuhan dan kemampuannya melalui arahan dari guru. Setelah menganalisis bersama, maka guru dan peserta didik bisa bersama-sama melakukan penguatan dan penyempurnaan pada hal-hal yang dirasa perlu. Itu tadi pemaparan materi mengenai aspek evaluate. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.